Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Maharani dengan NIM 210422296. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya tentang memahami siklus kebijakan publik di era AI. Di era teknologi canggih, peran AI semakin signifikan dalam siklus kebijakan publik, dari identifikasi masalah hingga evaluasi program. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana AI dapat mengubah setiap tahap dalam proses pembuatan kebijakan, memberikan wawasan baru, dan meningkatkan efisiensi. Yang pertama itu tahap penetapan agenda atau peranan AI dalam mengidentifikasi isu publik. Yang pertama ada analisis data besar. AI dapat memproses dan menganalisis data dalam skala besar untuk mengidentifikasi tren, pola, dan masalah-masalah penting bagi yang membutuhkan perhatian pemerintah. Yang kedua, peringatan dini. Algoritma AI dapat memprediksi isu-isu yang akan muncul di masa depan, memungkinkan pemerintah untuk bertindak lebih cepat dan proaktif. Yang ketiga, masukan publik. AI dapat membantu memantau dan menganalisis umpan publik melalui media sosial dan platform daring sehingga memperkuat proses penetapan agenda. Tahap formulasi kebijakan. Peran AI dalam analisis dan alternatif solusi. Yang pertama, analisis kebijakan. AI dapat membantu menganalisis data, membandingkan skenario, dan memprediksi dampak berbagai opsi kebijakan secara cepat dan komprehensif. Saran alternatif, algoritma AI dapat merekomendasikan solusi alternatif yang inovatif dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan variabel yang kompleks. Yang selanjutnya, simulasi dan pemodelan. AI mampu mensimulasikan implementasi kebijakan dan memodelkan hasil yang memungkinkan terjadi, membantu membuat keputusan yang lebih terinformasi. Tahap adopsi kebijakan atau proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu rekomendasi berbasis data. AI dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada analisis data, memperkuat proses pengambilan keputusan. Yang kedua, simulasi dampak. Pemodelan AI dapat memperkirakan dampak kebijakan, memungkinkan pembuat keputusan untuk mempertimbangkan konsekuensi secara lebih komprehensif. Yang ketiga, pengambilan keputusan kolaboratif. Alat AI dapat memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan warga, meningkatkan transparansi. Tahap implementasi kebijakan, tantangan dan peluang menggunakan AI. Yang pertama, koordinasi yang lebih baik. AI dapat membantu mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya dari berbagai departemen dan instansi, meningkatkan efisiensi implementasi. Yang kedua, pengawasan dinamis. Sistem AI dapat memantau pelaksanaan kebijakan secara real-time dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Yang ketiga, ada personalisasi layanan. Chatbot dan asisten virtual berbasis AI dapat menyediakan layanan publik yang lebih tanggap dan terpersonalisasi. Tantangan etika, ya adapun tantangannya yaitu tantangan etika. Penggunaan AI harus diimbangi dengan pembangunan kerangka etika dan tata kelola yang kuat untuk menjamin akuntabilitas. Tahap evaluasi kebijakan, yaitu penggunaan AI dalam pemantauan dan penilaian kerja. Kita harus melakukan pemantauan yang pertama yaitu pemantauan terus-menerus. Sistem AI dapat membantu indikator kinerja secara real-time dan mengidentifikasi tes serta penyimpangan. Yang kedua, melakukan analisis perspektif. AI dapat menganalisis data untuk merekomendasikan perbaikan dan menyarankan langkah-langkah penyesuaian kebijakan. Yang ketiga, ada pelaporan otomatis. Algoritma AI dapat menghasilkan laporan evaluasi kebijakan yang komprehensif dan mudah dipahami. Adapun peran pemangku kepentingan dalam siklus kebijakan publik berbasis AI yaitu yang pertama melakukan kolaborasi. Pemangku kepentingan harus terlibat dalam proses pengembangan dan penerapan AI untuk memastikan representasi yang adil. Yang kedua, adanya transparansi. Mekanisme tata kelola dan akuntabilitas harus ditegakkan untuk memastikan penggunaan AI yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, peningkatan kapasitas. Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pembuat kebijakan dan warga sangat penting untuk memanfaatkan AI secara efektif. Keseimbangan penggunaan AI harus seimbang, mempertimbangkan aspek etika, privasi, dan dampak sosial lebih luas. Contoh kasus AI dalam siklus kebijakan publik. Yang pertama itu ada perencanaan kota cerdas. AI digunakan untuk menganalisis data dan berbagai sumber seperti sensor lalu lintas dan penggunaan lahan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang optimal bagi pembangunan kota. Yang kedua adalah layanan publik terpersonalisasi. Chatbot dan asisten virtual berbasis AI membantu warga mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudah dan responsif. Yang ketiga, melakukan evaluasi kebijakan berbasis data. Sistem AI digunakan untuk memantau indikator kinerja secara real-time dan memberikan analisis perspektif untuk perbaikan kebijakan. Kesimpulannya adalah, dalam era transformasi digital, peran AI
dalam siklus kebijakan publik semakin signifikan, dari identifikasi isu hingga evaluasi kerja. AI dapat memberikan wawasan berharga, meningkatkan efisiensi, dan membantu pembuat kebijakan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Namun, penggunaan AI harus diimbangi dengan kerangka etika yang kuat dan kolaborasi yang erat antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Sekian materi paparan resume PowerPoint dari saya tentang analisis kebijakan berbasis AI. Saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.